Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman sahabat Asep Codet Petualang. Seperti biasa bertemu dengan Asep Codet Petualang di perjalanan di atas aspal yang berada di Jalan Raya Pangalengan sekarang ya guys. Nah seperti biasa patokannya itu adalah di makam Aeril ya guys, makam dari almarhum Aeril Ridwan Kamil. Nah sebelah kanan ini adalah makam dari Aeril Ridwan Kamil almarhum, tuh ada di sebelah kanannya guys. Dan di situ ada pos mudik juga untuk pemantauan arus mudik. Dan ke sebelah kiri itu adalah ke Taman Wisata Bougainville, Gunung Puntang ya guys. Puncak Mega bisa ke situ sebelah kiri. Dan bolehlah kawan-kawan mau lihat, misalkan mau ke sini Piato Soroja, boleh ditonton konten Asep Codet Petualang sebelumnya ya guys, seperti yang satu ini. Bentar. Nah jadi guys, kalau mau ke sini dari Piato Soroja boleh dilihat di channel yang satu ini ya guys, yang makam Aeril Ridwan Kamil. Di situ ada start dari tol Gerbang Tol Soroja Soreang, dan boleh juga di Berpuntang. Di channel ini juga ada itu jalur dari Gerbang Tol Soreang ya guys. Ya boleh dipilih, tinggal dipilih saja ya guys. Nanti ada petunjuk arah dan full itu nggak skip, jadi bisa menjadi penunjuk arah juga ya guys. Untuk yang memang belum tahu jalur ke daerah Pangalengan, dan di channel tersebut juga itu adalah salah satu jalur yang boleh dibilang jalan pintas ya guys kalau kita menghadapi banyak kemacetan, karena memang nggak bisa dihindari juga ya guys. Apalagi kalau Sabtu Minggu itu adalah emang puncak-puncaknya orang, ada yang berwisata, ada yang berliburan, ada yang mau pulang ke rumahnya dari luar kota juga ke daerah Pangalengan ya guys. Bisa jadi terjadi kemacetan yang cukup padat juga ya guys. Ya boleh direkomendasikan tadi yang dua channel tadi ya guys, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat juga jalur petunjuknya supaya menyingkat waktu. Makanya tadi Asep Codet Petualang startnya tuh dari makam Aeril almarhum Emeril Khan Mumtaz, dan memang tadi masjidnya juga udah jadi ya guys, rangka untuk ubahnya. Jadi tinggal menghitung beberapa bulan, nggak tahu berapa tahun ya guys. Yang mudah-mudahan secepatnya juga, dan mungkin itu akan menjadi viral juga ya guys nanti. Nah guys, ini masih di jalur utama Jalan Pangalengan, dan memang di sini Asep Codet Petualang akan berpetualang ke sebuah tempat wisata yang mungkin udah pada tahu ya guys, karena ini pernah viral juga dan masih viral juga ya guys. Asep Codet Petualang akan memberikan petunjuk arah ke tempat wisata, yaitu Nemo Highland ya guys. Nemo Highland. Jadi Nemo Highland ini, Nemo itu Nini Mountain ya guys. Jadi Nini itu grandmother, grandmother itu nenek ya guys. Mountain itu gunung ya guys. Jadi kalau bahasa Sundanya tuh itu adalah gunung Nini. Jadi gunung nenek. Karena di situ memang dulunya tuh sebuah gunung yang sering disebut orang di sana tuh gunung nenek ya guys. Oke guys, jadi estimasi sekitar 1 jam kurang lah ya guys kayaknya ke Nemo. Ya mudah-mudahan jalur ini bisa bermanfaat ya guys, karena mungkin ada yang belum tahu juga jalur ke Nemo ya guys, Nemo Highland. Dan memang tempatnya tuh rekomendasi buat para traveler, ini cocok untuk mengisi luang waktu liburan. Dan tempatnya tuh emang sejuk dan segar di atas kebun teh yang sangat indah ya guys di sana nanti. Jadi Asep Codet Petualang bukan hanya ke Nemo Highland sendiri ya guys. Jadi ada 3 tempat yang akan dilalui oleh Asep Codet Petualang ke Nemo Highland. Jadi titik akhirnya itu di Nemo Highland ya guys. Tapi sebelum ke Nemo Highland, jadi satu jalur itu ada salah satu boleh dibilang lah rekomendasi juga buat dikunjungi ya guys. Jadi yang pertama tuh ada makam Bosca, yaitu makam salah satu pendiri perkebunan teh yang ada di
Indonesia ini ya guys, atau khususnya daerah ini, daerah Bandung Raya ya guys. Dan kedua itu ada rumah dari Boska, jadi rumah yang masih terawat dan tetap masih belum diubah ya guys. Jadi memang itu tempat tinggalnya dulunya, tempat tinggal Boska, dan sekarang tuh jadi rumah dinas kayaknya guys, rumah dinas. Dan kita akan coba eksplor di sana ya guys, akan coba eksplor makam Boska dan rumah Boska. Mungkin yang belum tahu ke makam Boska dan rumah Boska, nah di sini tuh Asep Cerita Petualang akan coba eksplor ya guys, salah satu tempatnya yang ada di sana di daerah Pangalengan. Dan memang kebetulan posisinya tuh sejalur ya guys, jadi satu lintasan ke Nemo Highland. Jadi sekaligus kita eksplor dan kita jelajahi ya guys, ada apa aja di sana. Dan memang di sini Asep Cerita Petualang ke Nemo Highland juga nggak masuk ya guys, cuman sampai depan parkirannya juga. Dan nantilah kalau kita mau eksplor dalamnya juga gampang, karena memang sekarang mah kondisi lagi bulan puasa juga, takutnya pengunjung juga nggak ada ya guys, dan mungkin bulan puasa ya guys. Nanti lah di bulan Syawal, insya Allah kalau ada uang lebih, Asep Cerita Petualang akan coba eksplor dalamnya tempat wisata Nemo Highland. Dulu sih pernah sekali ya guys sama teman dulu teh, cuman saya enggak naik ke atas, jadi cuman di lobbynya aja atau di base camp yang mau ke gerbang tiket. Nah ini guys, di sini tuh Asep Cerita Petualang baru nyampe ke GI Cikalong, yang sempat juga Asep Cerita Petualang bikin konten ya guys ke hutan Gunung Tilu. Di sini tuh ada situs Cikondang, dan nanti pun Asep Cerita Petualang akan coba eksplor salah satu situs ini ya guys, situs Cikondang yang cukup bersejarah juga ya guys untuk Jawa Barat dan sekitarnya, juga untuk Indonesia ya guys. Memang cikal bakal budaya Indonesia salah satunya ada di situs Cikondang ini ya guys, karena masih terpelihara juga daerahnya, masih lestari juga ya guys. Nah itu sebelah kanan. Kemarin tuh kemarin Asep Cerita Petualang ada channelnya itu, kontennya tuh ke sana ya guys, konten ke pinggir Gunung Tilu, dan memang sedikit menyeramkan juga ya guys, apalagi kalau pas menjelang sore atau malam hari di sana. Ada mantap pokoknya. Bolehlah dicoba yang suka uji nyali ke sana. Tapi hati-hati kalau malam tuh, takutnya ketemu macan tutul atau macan kumbang, karena memang macan tutul itu kan operasi kerjanya tuh malam hari ya guys. Kalau macan kumbang emang siang hari juga kadang ada macan kumbang. Dan memang Asep Cerita Petualang sih ngerekomendasikan ya. Nah ini ke sebelah kanan itu situs Cikondang, tapi dikarenakan Asep Cerita Petualang sekarang mau ke Nemo Highland, jadi kita lurus aja terus ya guys ke jalur utama Pangalengan. Kalau nanti jalan ke Gunung Tilu lagi, aduh, waktu nanti ke sedot ya guys. Kalau di sini kan udah tentu ini jalur utama dan bisa sedikit rada digancangkan, dikencengin motornya ya guys. Nah guys, nanti kita lanjut karena memang perjalanan masih cukup panjang. Oke, selamat menikmati perjalanan Asep Cerita Petualang dan nikmati keindahan-keindahan yang ada di jalan sekitar dari Soreang menuju ke Pangalengan guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, jadi kita masih di jalur utama dari Banjaran atau Soreang, Banjaran dan ke Pangalengan.
Jadi cukup panjang ya guys, dan di sini Asep Codet Petualang tidak akan men-skip atau memotong-potong video ini karena memang Asep Codet Petualang cita-citanya tuh pengen memberikan sesuatu yang sedikit berbeda ya guys. Itu jalurnya full tanpa ada skip-skip atau potong-potong, dan memang ingin memperlihatkan bagaimana keadaan jalur yang sekarang ada di tahun 2023 dari Soreang Banjaran ke Pangalengan. Jadi memang ini startnya tadi di makam Airil ya guys, almarhum Airil. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau startnya dari Soroja, bisa ada di dua channel tadi ya guys, antara makam Airil dan perjalanan ke Begpuntang. Jadi Begpuntang itu salah satunya tuh bisa ke Taman Wisata Bougainville juga ya guys. Konon katanya sih taman wisata tersebut pemiliknya adalah seorang artis, yaitu Bang Enji Drive. Kalau alam bisa ya guys, saya cuma dapat informasi dari lapangan aja, tapi nggak tahu benar enggaknya. Boleh dilihat lah nanti, atau apabila kalian sedang bermain ke Bougainville boleh tanya-tanya kepada para karyawan yang ada di sana. Nah ini guys, masih di jalur Lika-Liku menuju Pangalengan, dan di sini tuh lumayan jalannya tuh sedikit bulak belok ya guys, banyak belokannya. Kalau yang tidak kuat akan belak belok, yang sering muntah-muntah, dianjurkan untuk memakan dulu itu ya, makan obat untuk supaya tidak mabuk. Bukan mah anti tit. Jangan disebutkan ya guys, takutnya nanti hak cipta. Ya begitulah guys. Nah di depan itu adalah Gunung Tilu yang sempat Asep Codet Petualang lewati ya guys. Dan itu cukup nekat juga sih, nekat sendirian di sana. Karena kenapa nekat? Di sana tuh jauh kemana-mana guys. Dan kita memakai motor yang kalau dibilang lah bukan motor off-road juga ya guys. Takutnya tuh ada zona-zona yang memang harus dilewati khusus sama motor-motor trail ya guys. Tapi alhamdulillah walaupun ada, Asep Codet Petualang mencoba mencari akal untuk melewatinya, dan alhamdulillah bisa lolos juga ya guys. Dan itu keluarnya nanti di Plengan, PLTA Plengan, dan nanti kita akan lewati ya guys dari jalur sini. Dan memang alhamdulillah sih jadi banyak jalur yang Asep Codet Petualang temukan yang mungkin belum pernah semua orang ke sana, dan mungkin ada aja yang udah ke sana, banyak juga sih guys. Tapi salah satunya Asep Codet Petualang juga bisa ke sana ya guys, sendirian juga. Ya uji nyali lah guys. Nah guys, ini situasi jalur ke Pangalengan masih dengan zona hijaunya ya guys, zona nyaman, zona kesejukan. Dan untuk teman-teman yang memakai sepeda motor, yang penting kita safety, jaga kesehatan juga ya guys. Nah ini posisi Asep Codet Petualang pas bulan puasa ya guys. Ya sedikit pada leles, tapi yang penting mah kita punya tekad aja, jangan manja-manja juga sih guys. Karena puasa itu adalah untuk menguji kita juga ya guys, untuk menguji mental kita juga. Dan untuk menambah imun tubuh sebenarnya ya guys. Puasa itu banyak kelebihannya sebenarnya. Dibanding nggak puasa, lebih bagus puasa ya guys kalau bisa, itu mah kalau yang mampu. Nanti kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, itu mah urusan kita masing-masing ya guys, sama sang pencipta kita. Kalau untuk yang beragama Islam, duh ampuntan jadi berdakwah nih guys. Nah guys, nanti kita lanjut karena memang perjalanan cukup panjang sekali dan masih di bawah kita ini ya guys, belum mau nyampe ke atas juga, masih jauh. Oke guys, nanti kita lanjut.
tahu guys. Jadi Asep Cadet Petualang balik lagi, takutnya teman-teman yang ada di atau teman-teman Asep Cadet Petualang yang lagi nonton video ini takutnya boring ya guys ngedengerin musik kalau tanpa ada pembicaraan atau pembawa acaranya ya guys. Ya mudah-mudahan guys jalur ini nanti bisa rekomendasi ya guys buat yang belum pernah kesini dan tahulah bagaimana kondisi 2023 sekarang, kondisi jalan dari Soreang ke Pangalengan. Nah kita tuh di sini tuh akan diberikan panorama jalan yang cukup lumayan pokoknya mah gilak-gilak ya guys. Tuh ada yang belok lagi pokoknya mah. Ya gitulah guys, kita harus hati-hati juga. Dan guys di sini tuh Asep Cadet Petualang akan coba mengeksplor salah satu tempat yang memang konon katanya itu adalah seorang pendiri juga, perintis juga yang ada di Pangalengan ini ya guys, yaitu Boska. Tapi kalau misalkan nggak ada videonya ya guys kurang seru juga ya guys. Mungkin nantilah segmen yang lain Asep Cadet Petualang akan pisahkan, karena di situ tuh Asep Petualang nanti akan coba eksplor ke makam Boska dan ke rumah tinggal Boska ya guys, yang masih artistik dan antik juga ya guys, masih klasik apa ya sebutannya ya kalau yang lama-lama itu pokoknya masih antik-antik lah guys gitu. Ya tentunya guys kalau pembicaraan Asep Cadet Petualang kurang nyaman juga ya beginilah, karena saya dasarnya bukan pembawa acara ya guys, bukan wartawan juga, salah kadarnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan info yang bermanfaat buat kawan-kawan dan bisa memberikan sesuatu yang bermakna ya guys. Ya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penyeimbang juga ya guys di media sosial. Ada beragamnya juga. Oke guys, nanti kita lanjut lagi karena mungkin ini perjalanan sih lumayan masih jauh. Kalau dipercepat nggak seru ya guys. Ya enaknya gini lah. Yang penting mah ini mau menguji kesabaran kawan-kawan dan sahabat dulur-dulur Asep Cadet Petualang semuanya ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, Asep Cadet Petualang akan coba isi perjalanan ini dengan sejarah singkat tentang Pangalengan ini ya guys, tentang kota Pangalengan. Boleh bilang seperti itu ya guys, karena memang sekarang tuh Pangalengan udah seperti kota besar ya guys, udah ramai dan banyak penduduk juga ya guys, dan pasarnya juga udah mewah juga ya guys, pasar sehatnya alhamdulillah udah dibangun. Nah guys, jadi gini, Pangalengan itu adalah dulunya tuh sudah terkenal dengan sayur mayurnya ya guys. Jadi di sini tuh udah banyak petani sayur mayur, berarti udah dari dulu ya guys. Emang di sini tuh udah banyak kebun-kebun, dan ini kalau bisa disebut mah perkebunan purba. Jadi penduduknya tuh bermata pencaharian bercocok tanam ya guys. Nah di samping itu Pangalengan itu selain penghasil sayur mayur ya guys, juga terkenal dengan penghasil dari teh dan kina ya guys. Kalau teh dan kina udah pasti ya guys, itu membentang dari Gambung juga, dari Ciwidey juga ya guys, karena itu pendiri-pendiri para planters. Jadi itu satu keluarga turun temurun emang
membangun sebuah perkebunan teh dari zaman masa penjajahan Belanda ya guys. Nah, jadi dari kedua jenis perkebunan ini ya guys, yaitu antara teh, kina, dan sayur mayur. Jadi daerah Pangalengan ini ya guys memiliki sesuatu sejarah yang cukup khas ya guys, dan tumbuh sebagai cerita yang boleh dibilang turun temurun ya guys sampai sekarang kayaknya mah. Karena mungkin setiap tempat tuh seperti itu ya guys, pasti ceritanya tuh turun temurun sampai sekarang ke saya juga memang ceritanya tuh tetap terjaga, dan itu tuh kita dibilang mau percaya mau enggak, yang penting di sini tuh ada cerita dan sejarah tentang tempat-tempat yang ada di daerah Bandung khususnya ya guys. Dan mungkin di tempat-tempat kalian juga pasti ada sejarah-sejarahnya, dan kita tuh nggak mungkin bisa ngerubahnya lagi ya guys. Dan emang udah patokannya ceritanya seperti itu. Dan kita tuh mau percaya mau enggak, yang penting kita melestarikannya ya guys. Karena kalau masalah percaya nggak percaya itu tergantung kitanya sendiri ya guys yang menyikapinya. Tapi memang jadi sebuah cerita yang sangat seru ya guys kalau boleh dibilang seperti itu ya guys. Nah gitu guys, jadi nah Asep Codet Petualang kan masih muda ya guys. Jadi sering bertanya-tanya kepada bertanya-tanya ke cerita-cerita kepada orang tua terdahulu ya guys, bahwa tatkala tanah di Pasundan ini ya guys dikuasai dulu tuh oleh seorang sultan ya guys, seorang sultan agung dari Mataram. Makanya di Soreang itu ada sebuah Gunung Sadu ya guys, namanya tuh Gunung Sadu, dan di situ tuh tempat para petapa dari para kesatria Mataram ya guys. Makanya jadi satu kesatuan yang utuh ini cerita ya guys, emang nyambung juga. Nah, dengan sendirinya para Sultan Agung dari Mataram ini masuk ke Pangalengan dan menjadi daerah kekuasaannya ya guys. Yang pada waktu itu yang menjadi Bupati Bandung adalah Bupati Bandung konon katanya sih bernama Demang Adisutra. Demang Adisutra. Jadi Demang Adisutra ini adalah seorang Sultan Agung dari Mataram katanya ya guys, dan beliau memimpin pada tahun 1811. Nah ini guys, sebentar lagi kita akan sampai ke Kota Pangalengan. Udah ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya guys, udah mau nyampe lagi. Nah, Demang Adisutra ini ya guys, konon katanya menyerahkan kekuasaannya tuh kepada pemerintahan penjajah Belanda ya guys, yang saat itu dipimpin oleh Dendles. Nah guys, ini sebelah kanan tuh ada tempat untuk peristirahatan, rest area yang rekomendasi banget. Di sana ada masjid, ada restonya juga, ada tempat nongkrongnya, ada kafenya juga ya guys. Boleh coba. Lanjut lagi cerita. Nah, setelah dikasih pimpinannya itu kepada Dendles, selanjutnya Dendles memerintahkan kepada Bupati Bandung. Waktu itu Bupati Bandung itu bernama R.A. Wiranata Kusuma dan Raden Indri Jadirja untuk memindahkan ibu kota kabupaten ini ya guys, ibu kota kabupaten Bandung yang dulu tuh asalnya tuh dari Dayakolot ya guys ke dalam kaum Bandung yang sekarang itu alun-alun Bandung ya guys. Jadi dulu tuh ibu kota kabupaten Bandung tuh di Dayakolot dan dipindahkan ke dalam kaum Bandung yang sekarang Masjid Raya Bandung ya guys. Nah, kenapa dipindahkan? Karena dimaksudkan supaya ibu kota kabupaten Bandung itu dekat dengan jalan raya ya guys. Jadi jangan ramai lah kalau gitu. Jadi biar ramai lah ibu kotanya gitu. Nah ini guys, di sebelah kiri itu bisa ke Sukamanah, Kertamanah, ke Rumah Pengabdi Setan bisa yang tadi ya guys ke sebelah kiri. Itu bisa ke Panenjoan juga, bisa ke Kawah Windu ya guys, Kawah Wayang Windu. Tadi sebelum ke sini ada belokan ke kiri. Nah, di sini kita sebentar lagi akan sampai ke Kota Pangalengan guys. Lanjut lagi ceritanya, tadi sampai ke pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung guys ke Jalan Raya Dalam Kaum.
Nah, jadi pemindahan ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1811, guys. Dan ketika itu Raden Arya Natanegara yang menjadi salah satu apa ya, kalau dulu mah pemerintahan teh, kalau menteri teh dulu mah wedana ya guys, wedana Banjaran. Itu diperintahkan untuk membuka tanah hutan di sebelah selatan. Itu boleh dilihat membentang dari Ciwidey sampai ke Pangalengan ya guys. Nah ini guys, sudah sebentar lagi mau nyampe ke kota Pangalengan. Terusin aja dulu nggak ya? Tapi kalau misalkan teman-teman mau cerita atau mau melihat cerita kelanjutannya tentang Pangalengan ini ya guys, boleh dilihatlah di Google juga, boleh di searching di sana ya guys. Nah tapi kita harus sampai tamat dulu ya guys, soalnya ini tentang Pangalengannya, kenapa ada Pangalengannya. Nah pada saat itu Raden Arya Natanegara yang menjadi seorang wedana Banjaran itu memerintahkan untuk dibuka tanah hutan yang ada di sebelah selatan itu ya guys. Dan pembukaan hutan ini mendapat bantuan dari Mbah Nurbayin dan Mbah Esti. Gitu sejarahnya ya guys. Saya juga nggak tahu Mbah Nurbayin sama Mbah Esti itu siapa, tapi pasti ada sejarahnya. Tapi nantilah bisa cari-cari lagi. Dan selanjutnya terwujudlah sebuah perkampungan ya guys pada saat itu. Yaitu ini di sini. Nah ini dulunya tuh sebuah perkampungan kecil dan dinamai perkampungannya itu Pangalengan ya guys. Yang konon nama tersebut itu diambil dari istilah Pangalengan kopi, yang pada waktu itu daerah Pangalengan ini ya guys banyak diproduksi atau ditanam itu hasil kopi ya guys. Jadi hasil perkebunan kopi dan ini dikelola oleh seorang desa Pangalengan. Nah ini guys udah di lingkar Pangalengan. Jadi ke kanan itu bisa ke situ Cilenca, bisa ke Laut Kidul, Laut Selatan, Pantai Selatan, bisa ke Gambung lagi, ke Ciwidey lagi, bisa ke Pulau Sari, bisa ke Jembatan Cinta ya guys, bisa ke Taman Langit, bisa ke Cukul. Wah, pokoknya banyak, pokoknya di situ ya guys. Ke kanan itu. Jadi Asep Codet Petualang akan ambil ke sebelah kiri. Nah di sini tuh ada sedikit kemacetan dikarenakan memang sekarang Asep Codet Petualang akan menghadapi macetnya pasar Pangalengan ya guys. Nah gitu guys, jadi asal mula kenapa ada nama Pangalengan, dan memang pertama kalinya tuh dikasih nama Pangalengan itu oleh Raden Arya Natanegara yang menjadi salah satu pejabat pemerintahan dulu ya guys. Ya boleh bisa dibilang seperti itu. Nah begitulah guys, takutnya salah saya. Yang penting mah saya bisa memberikan ulasan sedikit aja tentang tempat-tempat atau kota-kota yang ada di salah satunya di daerah Bandung Raya ini ya guys, yaitu Pangalengan. Ya mudah-mudahan nanti bisa keluar kota juga ya guys, dan bisa menerangkan tentang ada apa aja sih di kota-kota yang lain, dan sejarah apa aja sih yang belum terkuak atau yang udah terkuak, bisa nanti disampaikan di konten Asep Codet Petualang. Oke guys, nanti kita lanjut karena memang ini udah memasuki Pangalengan. Sebentar lagi kita akan mencapai atau sampai ke Nimu Highland, makam Boska, dan ke rumahnya Boska ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut.
guys, di sini udah sampai ke persimpangan lagi. Dan jadi di depan ini ada persimpangan yang boleh kalian atau teman-teman telusuri ya guys, karena memang di sini tuh bisa nyambung lagi ke rumah pengabdi setan Panenjuan dan Kawah Wayang Windu. Yang apabila teman-teman tadi nggak tahu belokan yang dari sana ya guys, yang sebelum ke sini tadi ada belokan sebelum ke sini, itu bisa ke Kertamanah ya guys. Dua jalur yang memang berbeda, tapi apabila teman-teman yang dari situ Cileunca boleh masuk ke jalur yang tadi. Kalau misalkan dari Banjaran mau langsung ke Panenjuan, tadi ada belokan yang ke sebelah kiri ya guys. Ya mudah-mudahan tadi kebaca juga yang tadi, video yang tadi gak kelewat. Nah guys, ini di sini udah mau nyampe ke Nemo Highland, ke makam Boscha dan ke rumahnya atau tempat tinggalnya Boscha ya guys. Nah guys, jadi di sini tuh ada salah satu oleh-oleh juga ya guys yang harus kalian coba juga, yaitu pia kawitan. Kalau kawitan tuh bahasa Sundanya tuh awal ya guys. Jadi tikawit jadi tikawitan. Jadi pertama adanya piah itu yaitu di Pangalengan ya guys. Konon katanya seperti. Jadi di sini tuh ada piah yang memang legendaris dan namanya tersebut tuh cukup unik juga ya guys kalau orang yang nggak mengerti Sunda. Nah ini guys, di sebelah kanan ini bisa tembus ke Taman Langit, tapi nggak langsung ke Taman Langit sih guys. Cuman alternatif atau jalan pintas apabila dari Nemo Highland nanti pulangnya mau ke Taman Langit, jadi nggak perlu ke kota Pangalengan dulu, ke pasar Pangalengan, kita bisa belok ke situ ya guys. Dan itu tembus pas di jalur udah melewati situ Cileunca guys. Nah guys, kita terus maju ke depan dan memang di sini tuh masih vegetasi jalannya tuh rungkad, ada bagus rungkadnya juga ya guys. Ya kalau rungkad sih nggak rungkad amat, masih bisa dilewatin juga, masih bagus lah. Masih ada bolong-bolong sedikit dikarenakan kan masih musim hujan ya guys. Dan air tuh emang paling jahat sama aspal. Aduh. Kemarin kesini saya ada setahun kurang lah kesini main, masih bagus ini guys. Nah nanti tuh di depan tuh ada jalur dari Pangalengan ke Ciparai ya guys. Ini bisa tembus ke Ciparai juga ya guys. Nanti Asep Codet Petualang akan coba eksplor ya guys, dan akan coba lihat bagaimana kondisi terkini dari Pangalengan ke Ciparai atau Ciberem. Jadi di situ tuh ada titik kota-kotanya ya guys. Pertama dari Pangalengan, terus ke Kertasari, di Kertasari nanti ke Ciberem, dari Ciberem nanti Pacet. Nah dari Pacet kita baru nyampe ke Ciparai guys. Jadi salah satu alternatif atau jalan cepat ke Ciparai, misalkan kita lagi di posisi di kota Pangalengan, kita mau ke kota Ciparai, nah kita bisa jalur ke sini ya guys, alternatif. Dan dulu tuh sangat terungkap banget, dan katanya sih sekarang nggak terlalu ya guys. Tapi Asep Codet Petualang kita akan mencoba ya guys, akan mencoba explore ke sana setelah konten ini ya guys, konten ke Nemo Highland dan rumah Boscha dan makam Boscha ini ya guys. Karena memang Asep Codet Petualang ingin coba ngasih sesuatu yang mungkin belum diketahui banyak orang ya guys, seperti makam dan rumah Boscha. Dan kalau Nemo Highland ya udah pada tahu ya guys, nggak usah masuk juga, pasti udah tahu bagaimana isinya di sana. Nah ini ada sedikit rungkat-rungkat ya guys. Nanti kita lanjut lagi ya guys, karena memang kalau Asep Codet ngomong terus takutnya pendengar juga risih juga ya guys. Nanti ngedengar orang bicara yang nggak karuan juga sih guys. Oke guys, maaf ya guys, bercanda. Nanti kita lanjut. Kaget.
Oke guys, sebentar lagi kita akan segera sampai, dan di sini tuh ada nama daerah yang bernama itu Pintu. Wah, unik ya guys, Pintu. Jadi kan Pintu itu panto ya guys, pintu untuk jalan masuk ke rumah ya guys. Untuk pintu gerbang ke rumah, Pintu. Jadi Pintu ini ada pasar tempatnya ya guys, dan pasar tempatnya itu beroperasi setiap hari Kamis sore kalau nggak salah. Kamis sore, soalnya dulu Asep Cerita Tulang pernah jualan juga, dan disambung itu dari daerah Ciberem ya guys, sempat nginep dulu di Ciberem, lalu OTW ke Pintu ini. Dan estimasi perjalanan dari Ciberem ke Pintu atau ke Pangalengan itu sekitar 1 jam kurang lebih ya guys, karena memang di sana tuh dulu jalannya masih rungkan dan masih acak-acakan. Belum ada yang dicor, tapi sekarang mah katanya ya masih ada yang rusak, cuman sebagian udah dicor yang parah-parahnya pisan ya guys. Nah itu kita akan segera sampai ya guys, sampai ke belokan yang mau ke Nemo Highland. Wush, mantap itu motor. Nah ini ada mobil berisikan kelapa muda ya guys, apabila yang haus-haus boleh langsung ambil aja. Ya boleh tuh ya. Ya begitulah guys, ini memang sih nggak masuk akal ya guys perjalanannya, cuman kan kalian mungkin nggak perlu ada perjalanan ini juga, pasti bisa melalui Google Map ya guys. Tapi ya inilah yang Asep Cedet Petualang bisa lakukan. Seru-seruan juga sih guys, bisa memberikan informasi dan secara real keadaan jalur yang ada atau perjalanan dari Soreang ke Pangalengan, khususnya sekarang itu temanya ke tempat wisata Nemo Highland ya guys. Karena memang Nemo Highland sempat sangat viral banget ya guys, karena ada jembatan kacanya itu ya guys. Oke guys, nah ini kita udah masuk ke daerah Pintu. Nah, pasar tempatnya sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri ini ada pasar Pintu. Waduh, hati-hati Pak, itu aduh angkot. Nah, ini angkot ke Pangalengan masih antik, klasik. Masih ada ya guys bentuk angkot yang seperti itu. Tapi perlu dilestarikan juga sih guys, biar nantinya jadi mobil antik ya guys. Nah guys, kita udah masuk ke persimpangan. Ke sebelah kiri itu bisa ke Ciberem, ke Ciparai, ke Kertasari dan lain-lain di sana. Ke sebelah kiri ini ya guys. Dan kita ambil ke kanan. Nah, patokannya ini sebuah benteng yang cukup besar. Nah, di sini ada bertuliskan Rumah Boska, Makam Boska, dan Nemo Highland. Jadi di sini tuh bisa 1 jalur 3 tempat terlampaui. Dan dengan view salah satu perkebunan teh yang memang dulu sempat ini adalah diciptakan oleh keluarga Boska ya guys. Luar biasa sih emang, karena di sini tuh ada cikal bakalnya tehnya juga ya guys, ada bibit pertamanya juga ada di sini. Jadi terjaga juga ya guys, alhamdulillah, dan bisa menjadi nantinya untuk penelitian anak cucu kita ke depannya guys. Bisa sesuatu yang bermanfaat juga dan bisa dilestarikan. Ya bukan karena misalkan yang bikinnya penjajah, tapi kan kita bisa ambil positifnya lah, hasil-hasilnya, bukan hasil jajahannya ya guys. Nah kita ambil ke sebelah kanan ya guys, jangan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Nanti di sana itu ada petunjuk Rumah Boska sama Makam Boska. Nah di depan itu ada persimpangan untuk belok ke Makam Boska ya guys. Dan Asep Cerita Petualang akan coba belok ke sana, dan bisa rekomendasi buat teman-teman yang mau ke Makam Boska. Dan kebetulan di sana juga nanti ada si Abah yang suka menjaganya juga ya guys. Kasihlah rokok-rokok aja bisa, atau nggak ngasih juga, ini sebenarnya memang nggak apa-apa, cuman kasihan juga sih yang ngebersihin tempatnya tersebut, memang si Abah sendirian. Nah ada petunjuk Makam Boska. Jadi Makam Boska sama Rumah Boska itu terpisah jauh ya guys, lumayan berapa meter lah, sekitar 1 kilo adalah 1 kilo lebih. Nah kita besok belok ke kiri ya guys. Kita masuk ke area perkebunan teh. Nah di depan itu ada sekumpulan pohon. Nah jadi Makam Boska itu ada di
berada di bawah pohon-pohon yang rindang di depan itu ya guys. Nanti kita pisahkan video Bosca ini ya guys, makam Bosca, rumah Bosca, dan kalau Nemo Highland mungkin nggak ada. Kalau ini makam Bosca dan rumah Bosca nanti dipisahkan videonya. Kalau Nemo Highland nanti nyusul ya guys, soalnya ada sih ini videonya, cuman nantilah kita coba bikinin keadaan di Nemo Highland, dan memang harus sih. Tapi Asep Cada Tutalang kita coba explore yang belum ramai juga. Emang sih ini dulu pernah ramai, cuman gak seviral kayak wisata-wisata yang lainnya guys. Kayak Nemo Highland kan sempat ratingnya tuh wah, luar biasa, dan sekarang pun masih sih ya guys, semua tempat wisata karena memang punya keunikannya masing-masing dan belum didatengin oleh seluruh bangsa Indonesia, masih sebagian. Nah, kita akan segera sampai ke makam Bosca ya guys. Di sini tuh ada si Abah, penjaga dari makam Bosca ini, dan konon katanya beliau adalah penjaga dari dulu ya guys, jadi turun temurun juga. Dan beliau pas saya kesini lagi sapu-sapu ya guys, lagi ngebersihin tempat. Tuh lihat. Jadi emang penjaga di sini dari dulu. Boleh tanya-tanya lah guys ke siapa ya guys. Nanti kita lanjut karena videonya berbeda. Oke guys, nanti kita lanjut ya guys. Nah guys, dikarenakan videonya berbeda, karena kan Asep Cada Tutalang harus menuju ke arah rumah Bosca dan ke rumah Nemo Highland. Jadi kita pisahkan ya videonya ya guys. Nanti kita akan coba bikinin, dan takutnya kalau disatuin nanti videonya durasinya terlalu panjang guys. Nah, kita keluar lagi dari area makam Bosca, dan memang kondisinya seperti ini ya guys. Mau masuk ke makam Bosca sedikit terungkad. Dan emang kondisi udah terguyur hujan kayaknya semalam atau sore kemarin ya guys, karena kondisi jalan licin juga. Mau ngambil ke arah kanan itu bujur, aduh, pantas saya nanti gegerudukan, lumayan pegel juga ya guys. Makanya di sini pelan-pelan saja. Oke guys, nanti kita lanjut, dan selamat menikmati jalur off-road ini ya guys. Nah, ini udah jalur utama lagi yang tadi ya guys, dan kita terusin perjalanan yang mau ke Nemo Highland. Tadi kan dari sebelah kanan ya guys, dari arah Pangalengan, kita ke kiri dari arah makam Bosca. Nah, di sini tuh jalannya alhamdulillah udah 80% lah udah dicor, dan kesananya juga ke Nemo Highland itu udah di paving block juga ya guys, jadi udah aman lah. Ada yang jelek-jelek sedikit dan masih mau diperbaiki, dan memang nanti kalau misalkan teman-teman pas kesini kayaknya sih udah bagus kayaknya, soalnya udah ada batu-batu yang akan dipakai untuk memperbaiki jalannya. Nah, ini ke Nemo Highland ke sebelah kanan ya guys, jadi kita ke rumah Bosca dulu lah guys ya. Kita wisata ke rumah Bosca dulu, kita ke sebelah kiri. Nah, di sini tuh ada 500 meteran lah guys dari persimpangan Nemo Highland dan ke rumah Bosca. Gak jauh lah guys, soalnya Nemo Highland tuh kelihatan dari rumah Bosca ini ya guys. Jadi di atasnya itu Nemo Highland, dan di bawahnya itu rumahnya Bosca. Ya, udah disetting gua sama Subhanahu wa Ta'ala ya guys.
Udah ada tulisan-tulisannya juga dan udah tercinta seperti ini. Nah di sini ada glamping-glamping, boleh rekomendasi buat kawan-kawan atau teman-teman yang mau bermalam di jalur Pangalengan ini ya guys, yang mau ke Nemo Highland. Di Nemo Highland juga ada ya guys, kayaknya itu glamping-glamping seperti itu. Karena saya lihat ada sebelah kanan kalau misalnya bisa menginap di sana untuk yang ingin menikmati alam, pemandangan perkebunan teh, warisan dari para penjajah Belanda dulu ya guys. Salah satunya Bapak Boska ini ya guys. Nah kita lurus terus karena ya penasaran aja ya guys, gimana sih kondisi rumah dari Boska ini, seorang pendiri perkebunan teh atau boleh dibilang pioneer planters. Biasa aja kali ya, biasa aja kali ya ngomongnya ya guys. Lebay itu guys, lebay. Oke guys, Sampura sekedar putarang emang suka bercanda ya, orang Sunda itu suka guyonan. Sampura atau hapunten, maaf. Nah ini sebentar lagi kita akan segera sampai ke rumah Boska ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah guys, di depan itu udah terlihat gerbang, salah satu gerbang jalan ini ya guys. Nah di sini udah tinggal berapa meter lagi sampai. Kita konsentrasinya ke sebelah kanan ya guys. Nah habis gerbang ini konsentrasi ke sebelah kanan, dan di sini tuh harusnya tuh ada penjaga dan kita harus wajib lapor ya guys. Tapi dikarenakan Asep Codet Petualang ini anaknya rada bandel, jadi dia nih langsung masuk aja ya guys. Nggak permisi nggak apa tuh rumah Boska. Ya, di sini ada pos untuk lapor ya, weh. Untuk tamu wajib lapor. Nah, kita explore ke dalamnya. Dan seperti inilah guys, tempat rumah Boska cukup. Kalau dulu sih ini mewah sekali ya guys. Ini luar biasa. Rumah mewah dulu mah yang kayak gini teh. Ya, mungkin karena ada yang punya itu. Kayaknya masih keturunan Boska mungkin ya guys. Tapi nggak tahu ya guys. Welcome to House of Boska. Guys, mantap. Ternyata seperti ini ya guys rumah Boska itu. Wah, memang estetik banget ya guys. Udah apa, dari halaman rumahnya aja udah banyak inspirasi kayaknya ini. Sedikit banyak karya juga oleh Boska. Ya Jongjon atau Boska mah dulu kan nggak bertempur, kita mah para sesepuh kita mau berpejuang, beberapa konsentrasi untuk bikin karya, mempertahankan diri juga dulu mah susah juga ya guys. Dan alhamdulillah sih Indonesia merdeka ya guys. Hatur nuhun kepada para pejuang Indonesia yang telah memerdekakan Indonesia, dan kita bisa menikmati keadaan sekarang dan harus menjaganya ya guys. Jangan sampai kita merusaknya kembali. Nah di sini hanya dulu nyasab. Oh iya, ngiring kan itu ngiring. Pada keluar dari biasanya. Oh berarti ke sini mah nggak ada jalan katanya guys. Tuh. Nanya. Nah nggak ada jalan, waduh balik lagi guys. Jadi saya balik lagi ke sana dan coba parkir di depan rumah Boska. Nah nanti kita teruskan lagi ya guys, karena kita bikin video terpisah juga ya guys untuk nge-explore rumah Boska. Oke guys, nanti kita lanjut karena kita akan segera berjalan kembali ke Nemo Highland. Nah guys, dikarenakan
videonya ini kita pisahkan ya guys. Jadi Asep Sadat Petualang akan coba lanjut lagi ke Nemo Highland. Dan Nemo Highland itu sudah terlihat di atas dari sudut pandang rumahnya Boska, ada di atas itu Nemo Highland ya guys, pemandangan Nemo Highland. Nah kita akan coba keluar lagi dari area rumah Boska yang ada di Pangalengan ini ya guys. Cukup melelahkan juga karena memang udah 1 jam lebih ternyata guys. Gak kerasa. Dan ini tuh tanpa skip ya guys videonya, karena memang Asep Sadat Petualang akan terus berpetualang dengan video-video real. Video-video yang nggak dipotong-potong dan memang ya nyata ya guys seperti ini. Jadi full perjalanan. Nah kita keluar dulu dari rumah Boska, kita belok kiri lagi, balik lagi ke jalan yang tadi ya guys. Dan nanti kita pasti persimpangan, kita lanjut lagi ya guys. Kita ke Nemo guys, gaskeun. Nah guys, tadi setelah bercanda-canda dengan burung-burung yang ada di sekitar sini ya guys, burung-burung yang baik hati tadi ngeterbang ya guys, mau diajak ke rumah katanya nggak mau. Aduh maaf guys bercanda. Nah ini sebentar lagi kita akan mencapai ke persimpangan menuju Nemo Highland. Keprok dulu tuh guys. Karena kenapa keprok? Kenapa kita harus bertepuk tangan? Karena ini detik-detik akhir dari video ini yang memang cukup panjang. Begitu ya guys. Nah, kita ambil ke sebelah kiri. Wah, tangan siapa itu guys? Ambil ke sebelah kiri, di sini bertuliskan Nemo Highland. Nah, yang tadi itu ada Kemalabat, Kecibadak, Pasir Malang, Gunung Cupu ada ya guys ke sana. Gunung Cupu itu salah satu pasar tumpah juga ada di sana ya guys. Dan cukup menjanjikan ya guys, karena di sana penduduknya jauh kemana-mana guys. Boleh nih para pedagang yang suka berpetualang pedagangnya seperti saya dulu, boleh ke Gunung Cupu melalui jalur ini ya guys. Nah guys, nanti di depan itu ada jalan yang sedikit rada rungkat juga, tapi memang udah mau diperbaiki guys. Kenapa mau diperbaiki? Kenapa bisa tahu? Karena memang di situ ada tumpukan-tumpukan pasir dan batu ya guys, yang akan segera dibangun dan akan kayaknya sih dicor lagi kayak gini, nanti disambung-sambung. Nah di sini tuh kita jalan lurus aja terus guys, nggak usah banyak-banyak ya guys, karena
nggak ada belokan. Oke guys, di sini kita lurus terus menikmati alam pemandangan yang ada di jalur Nemo Highland ini ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke Nemo Highland juga kita udah mendapat surga dunia ini ya guys. Kita bisa menikmati jalur yang Masya Allah, Tabarakallah, dan memang ini adalah ciptaan Allah yang gak mungkin kita bisa buat secara satu kedipan. Harus dengan perjuangan, dan Allah tuh maha segalanya ya guys. Nah di sini lurus terus kita akan menemukan jalan yang masih rusak ini. Tapi nanti ya mudah-mudahan kawan-kawan teman-teman pas kesini udah bagus nih, karena di sini udah ada tumpukan-tumpukan batu juga ya guys. Nggak usah hariwang, nggak usah khawatir. Nih dia guys, pemandangannya lumayan guys. Oke guys, nanti kita lanjut pas di persimpangannya lagi ya guys. Nah guys, di sini ada persimpangan. Kita jangan ngambil jalan yang lurus ya guys. Nah, kita ambil jalan ke kiri. Kali-kali kita jalan ke yang salah, pernah ke kiri. Kalau jalan yang lurus itu jalan yang benar. Bercanda guys. Kita ke sebelah kiri yang ada paving blocknya ini ya guys. Jadi ini menuju ke Nemo Highland. Dan kondisi jalannya udah sangat bagus karena di paving block sampai ke lokasi ya guys. Oke guys, hatur nuhun pisan. Jazakallahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Udah menonton perjalanan Asep Codet Petualang dari Soreang ke Nemo Highland ini ya guys. Nanti kita lanjut dengan video-video berikutnya yang lebih informatif dan bisa berkembang lagi ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Asep Codet Petualang. Nah di sini tuh nanti akan kita lanjut video tentang rumah dan makam Boska ya guys. Ya mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen tahu sejarah tentang perkebunan teh yang ada di khususnya di Bandung Raya ini ya guys, Bandung dan sekitarnya. Tuh di depan Nemo Highland-nya udah kelihatan. Oke sekali lagi ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Asep Codet Petualang. Share lah sebanyak-banyaknya ya guys, biar nanti tambah berkembang lagi dan bermanfaat dan bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman sahabat dulur Asep Codet Petualang. Oke cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.